Ini dengan Mbak Risa yang tadi menghubungi saya ya? Iya Bu, benar. Oh, Mbaknya dari mana ya? Dari Ponorogo Bu. Oh, Ponorogo. Mbaknya masih sekolah atau mahasiswa? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Iya. Emang kok Mbak tergerak ke sini? Ini ada apa? Sebenarnya ada apa sih? Saya butuh sesi konseling Bu. Saya lagi stres banget. Oh gitu. Iya, coba Mbak tenangin diri dulu. Perlahan Mbak ceritakan kepada saya apa yang Mbak rasakan. Nah, Mbak itu tidak perlu khawatir atau takut. Mbak ceritakan saja apa yang Mbak alami. Mbak tidak perlu khawatir kalau cerita Mbak ini akan tersebar kepada orang lain. Mbak sekarang bisa ceritakan apa yang sedang Mbak rasakan. Jadi Bu, sekarang saya lagi merasa sedih saat mengerjakan tugas-tugas. Oh, jadi Mbak sekarang ini lagi merasakan sedih, stres saat mengerjakan tugas-tugas gitu ya? Iya Bu. Bisa Mbak ceritakan kepada saya apa sih hal-hal yang membuat Mbak ini merasa sedih dan stres belakangan ini? Saya juga nggak tahu Bu. Intinya saya tuh lagi ngerasa kayak sedih, kayak gitu Bu. Pokoknya saya ngerasa sedih, khawatir, takut, seperti itulah Bu, stres. Oke, kira-kira berapa lama Mbak merasa seperti itu? Kira-kira sih 1 bulan ini. Ya, bisa Mbak ceritakan kepada saya kegiatan apa saja yang Mbak lakukan selama 1 bulan ini. Semoga dengan Mbak menceritakan kepada saya lebih mengerti dan paham tentang kondisi Mbak sekarang ini. Iya Bu, sebenarnya sih 1 bulan ini saya lagi banyak ikut beberapa kegiatan organisasi di kampus, seperti kegiatan, dan posisi saya itu rata-rata punya tanggung jawab yang berat. Jadi penanggung jawab, jadi divisi acara, jadi sekretaris, dan gara-gara saya punya tugas kepanitiaan itu, saya jadi harus lebih banyak memakan waktu saya untuk tugas-tugas kepentingan itu. Kayak pas waktu di weekend itu kan Sabtu Minggu saya ngajar sekolah, kadang-kadang saya masih ke kampus untuk rapat, untuk mengurus ini itu segala macam lah Bu. Pokoknya kayak kadang-kadang tuh saya mikir saya pengen gitu, tidur, istirahat, bangun siang, main-main, tapi di satu sisi lain saya punya apa ya Bu, saya tuh selalu berusaha gitu loh untuk ngerjain segala sesuatu dengan totalitas Bu. Ya bisa dibilang saya orangnya agak profesional. Kayak saya tuh takut mengecewakan orang-orang yang sudah ngasih kepercayaan kepada saya. Takut kalau ketua BEM saya kecewa, panitia kecewa, dosen-dosen kecewa. Saya takut mengecewakan mereka. Kalau kinerja saya tidak bagus, gara-gara itu saya jadi stres sendiri. Oh gitu. Lalu Ya Bu, saya suka stres sendiri saat tugas itu datang Bu. Jadi kayak kadang saya mikir apa ya, ini semua itu salah saya karena saya mengiyakan semuanya di awal kan Bu. Tapi di satu sisi lain saya juga sedih kalau misalnya hasil kerja saya tidak baik, tidak maksimal. Saya jadi kadang suka stres dan mikir banget Bu. Saya takut saya tidak bisa menyelesaikan tugas itu, takutnya Bu. oh, jadi Mbak sekarang merasa sedih dan sering menangis saat tugas-tugas itu datang ya? Iya Bu, bener banget Bu. Bahkan Bu ya, saat saya tidur saya tuh mimpi ditagih sama tugas gitu loh. Kayak apa ya,
Dan itu membuat saya sadar, itu yang membuat saya menjauh dari orang-orang, Bu. Saya suka menyendiri, saya nggak berani lewat depan ruang dosen gara-gara takut ketemu sama dosen dan tiba-tiba ditagih tugas saya. Itu semua harus saya kerjain sih, tapi masalahnya tugas saya itu nggak cuma satu, Bu, banyak sekali. Jadi Bu ya, saya tuh bingung mana dulu yang harus saya kerjain. Tapi karena hal itu saya menjadi orang-orang. Saya menjadi orang yang menjauh dari orang-orang. Saya menjadi menyendiri. Terus ya udah, tugas-tugas saya jadi nggak ada yang selesai. Pokoknya saya stres banget, Bu. Saya menghindar saat ini, Bu. Baik Mbak, bisa saya simpulkan berarti permasalahan Mbak ini karena Mbak merasa tidak mampu dalam mengerjakan tugas-tugas itu ya? Iya Bu, bisa dibilang begitu Bu. Makasih Mbak telah berusaha menceritakan kepada saya apa yang Mbak rasakan dan apa yang mengganjal dalam perasaan Mbak. Saya akan berusaha untuk memahami perasaan Mbak seperti apa. Nah, kan pasti tidak nyaman ya berada dalam posisi dikejar-kejar seperti itu. Apalagi Mbak harus berusaha menghindar dari beberapa orang dan tidak melewati tempat-tempat yang berhubungan dengan tugas yang Mbak kerjakan. Sepertinya Mbak merasa tidak nyaman ya berada dalam kondisi seperti ini. Iya Bu, betul banget Bu. Oke, baik Mbak. Mbak sejauh ini telah melakukan apa saja untuk mengatasi berbagai perasaan ini? Saya sih belum. Paling sih apa yang saya lakukan itu kadang saya menyemangatin diri sendiri. Saya minta orang lain nyemangatin saya, tapi kadang saya yang nyari-nyari motivasi sendiri. Saya mencari motivasi sendiri gitu Bu. Terus tapi ya gitu, ujung-ujungnya saya tetap nangis lagi. Ya gitulah Bu. Kayak yang saya bilang tadi, saya jadi menjauh dari orang-orang. Saya jadi takut buat ketemu orang-orang, bahkan saya nggak berani lewat ruang dosen. Baik Mbak, dari semua yang Mbak lakukan itu bagaimana perasaan Mbak? Sejenak sih saya tenang, tapi setelah itu saya tetap sedih lagi, nangis lagi. Saya tetap nggak berani ketemu sama orang, Bu. Saya tetap nggak berani lewat ruang dosen, ya udah saya berubah. Semua orang jadi punya asumsi masing-masing karena lihat saya yang beda dari biasanya. Oke, jadi Mbak berpikir orang-orang yang di sekitar Mbak itu memiliki asumsi terkait perubahan yang Mbak lakukan? Iya Bu. Oke, baik Mbak. Apakah Mbak sudah mencoba berbicara kepada orang-orang terkait bagaimana caranya Mbak mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas Mbak ya, sehingga orang lain tersebut tidak perlu lagi memikirkan atau membuat asumsi-asumsi negatif dari perubahan tingkah laku itu, sehingga Mbak tidak perlu lagi menghindar dari orang-orang tersebut. Belum sih Bu, saya belum berani bilang sama orang-orang kalau saya tuh sebenarnya pusing gara-gara mengerjakan tugas. Itu saya belum pernah bilang. Jadi kalau Mbak hanya diam saja tanpa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar Mbak ya, orang-orang itu tidak akan tahu tentang apa yang Mbak rasakan seperti ini. Dan apabila Mbak terlalu larut dalam perasaan ini akan terus menghantui Mbak dan Mbak terus merasa cemas. Iya sih Bu. Mbak seharusnya menyadari bahwa Mbak itu berhak untuk menyampaikan apa yang sedang Mbak rasakan dan apa yang sedang Mbak pikirkan. Justru
itu merupakan suatu hal yang penting. Mbak tidak perlu khawatir atau takut untuk mengungkapkan semua itu. Iya sih Bu, tapi saya tuh nggak enak Bu. Nah, itulah Mbak bisa melatih dan membiasakan diri untuk bersikap afektif supaya Mbak bisa jauh dari pikiran-pikiran negatif yang mengganggu saat ini. Nah, dengan Mbak bersikap seperti ini, afektif ini, Mbak bisa membuat orang lain menjadi paham tentang apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak pikirkan selama ini. Mungkin saja mereka akan bisa membantu Mbak dalam masalah-masalah yang sedang Mbak rasakan. Nah, Mbak tidak ada salahnya kan kalau Mbak sekarang mulai mencoba bersikap afektif. Iya sih Bu. Kamu harus tenang ya, setiap masalah tidak akan ada selamanya jika kamu tergerak untuk mencari solusinya. Saya sangat menghargai usaha dan kehadiran Mbak dalam ruangan ini. Mbak sudah menyadari apa yang sedang Mbak rasakan sehingga Mbak tergerak untuk melakukan proses konseling. Mbak juga sudah hebat dalam menceritakan apa yang Mbak alami selama ini. Mbak perlu pelan-pelan rileks. Mbak harus menghadapi setiap masalah itu dengan hati yang tenang. Karena jika hati Mbak tidak tenang, Mbak tidak akan bisa merasa nyaman dan tidak menemukan solusi untuk masalah Mbak sendiri. Mbak tidak bisa berpikir dengan baik kalau afektif Mbak itu merasa terganggu. Iya sih Bu, saya juga harus mencoba untuk afektif supaya saya nggak lagi menjauh dari orang-orang. Saya nggak lagi tiba-tiba suka nangis, kayak gitulah. Saya yakin Mbak bisa melakukannya. Yakin dan percayalah Mbak kalau akan baik-baik saja dan semuanya itu akan baik-baik saja dan berjalan dengan lancar. Iya Bu, amin. Baik, masih adakah yang hendak disampaikan? Tidak Bu, itu saja. Kalau enggak ada yang disampaikan ya, kita akhiri proses konseling ini. Semoga dari sesi konseling ini Mbak bisa menjadi lebih baik daripada hari ini. Jika Mbak membutuhkan konseling selanjutnya, Mbak bisa menghubungi saya dahulu. Iya Bu, saya berterima kasih. Semoga saya bisa lebih baik dari yang ini Bu.